Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Sepertinya kurang semangat, jadi kalau ibu tanya, apa kabarnya hari ini? Jawabannya, Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ibu ulangi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum memasuki materi, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Valia Dwi Amanda. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yang berasal dari UIN Raden Fatah Palembang akan menjelaskan sedikit materi mengenai rangka. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai rangka manusia. Apakah ada yang tahu apa itu rangka manusia? Oke, sebelum memasuki penjelasan mengenai apa itu rangka manusia, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh dan fungsi-fungsi serta menerapkannya cara memelihara kesehatan kerangka tubuh. Oke anak-anak, balik lagi ke apa itu rangka manusia. Rangka manusia merupakan susunan tulang-tulang yang berkesinambungan tidak dapat dilihat dari luar tubuh karena ditutupi oleh daging-daging otot yang berperan dalam melindungi organ dalam tubuh yang bersifat lunak. Secara garis besar, rangka manusia ini merupakan bagian tubuh yang umumnya bersifat keras dan fungsi utamanya sebagai penopang tubuh. Sejauh ini ada yang ingin bertanya atau ada yang tidak dapat dipahami? Jika tidak ada, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai jumlah tulang pembentuk rangka pada manusia lebih kurang terdapat yaitu 206 ruas tulang. Rangkaian tulang-tulang inilah yang dapat membuat manusia berdiri tegak. Tulang sendiri merupakan bagian tubuh yang paling keras. Tulang terdiri dari sel-sel hidup, mineral, dan jenis protein. Mineral penyusun tulang terdiri dari kalsium dan fosfat. Kedua mineral ini menyebabkan tulang menjadi keras. Tulang sendiri memiliki atau mengandung sejenis protein yang disebut dengan kolagen. Kolagen adalah zat yang menyebabkan tulang mempunyai sifat agak lentur. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan oleh persendian atau artikulasi. Sistem rangka yang terletak di dalam tubuh dan dilindungi oleh kulit dan otot disebut dengan endoskeleton, yang memiliki peran penting dalam tubuh manusia. Yaitu fungsi rangka tersebut secara garis besar, yaitu berfungsi sebagai menegakkan tubuh. Tetapi bukan hanya itu saja, banyak kegunaan rangka lainnya, di antaranya menentukan bentuk tubuh, menegakkan tubuh, melekatkan otot atau daging, dan melindungi bagian-bagian tubuh yang paling penting dan lunak, seperti misalnya otak. Selanjutnya ada juga contoh penerapan rangka dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ketika berjalan, duduk, berdiri sikap tegap, dan pada saat ini kita juga menggunakan rangka. Kedua yaitu menggunakan tidur, kita harus dengan terlentang. Jangan membiasakan diri untuk tidur dengan cara menggulung atau tengkurap, karena tidak baik juga untuk kesehatan dan tidak baik untuk pertumbuhan rangka tubuh kita. Ketiga yaitu berolahraga dengan teratur, karena baik untuk membantu pertumbuhan rangka tubuhmu. Keempat yaitu jika mengangkat benda, sesuaikan dengan kemampuan tanganmu atau tenagamu. Dan terakhir harus makan makanan yang bergizi dan seimbang untuk membantu pertumbuhan otot, tulang, sendi, dan rangka tubuh manusia. Jika dalam menerapkan rangka dari kehidupan sehari-hari terdapat kesalahan, maka akan timbul perubahan bentuk rangka seperti
skoliosis, yaitu tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Penyebabnya adalah sering membawa beban yang terlalu berat pada suatu sisi anggota gerak atau tubuh. Kifosis yaitu tulang belakang membengkok arah ke belakang. Penyebabnya adalah kebiasaan duduk membungkuk atau sering membawa beban yang terlalu berat di punggung. Lordosis yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Penyebabnya mungkin karena terjatuh saat masih kecil atau duduk terlalu condong ke depan. Selain itu masih banyak penjelasan mengenai fungsi dan materi rangka manusia yang lainnya yang akan dijelaskan oleh Ibu Fatimah Zahra. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Fatimah Zahra. Kita dapat berjalan dan melompat karena memiliki rangkah tubuh. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan rangkah tubuh? Dalam tubuh kita, rangkah tubuh dan otot saling bekerja sama untuk menggerakkan tubuh. Jika salah satunya tidak ada, maka yang lain tidak akan berfungsi. Ada beberapa fungsi rangkah tubuh. Yang pertama, rangkah tubuh berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, rangkah tubuh berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh kita. Jika kita membungkuk, rangkah tubuh kita akan berbentuk seperti ini. Rangkah tubuh manusia berbeda dengan rangkah tubuh monyet. Fungsi rangkah tubuh yang ketiga adalah menegakkan bentuk tubuh. Tanpa adanya rangkah tubuh, tubuh kita hanya akan bisa terbaring tanpa adanya gerakan. Fungsi rangkah tubuh yang keempat adalah melindungi organ tubuh yang lunak dan penting seperti otak, paru-paru, dan alat pencernaan. Ini dapat kita umpamakan dengan kerupuk yang dilindungi oleh kaleng kerupuk. Coba bayangkan kalau kerupuk itu adalah organ tubuh kita. Coba bayangkan kalau kalian tidak ada rangkah tubuh, maka organ dalam tubuh kalian pasti akan rusak dan kalian akan mudah sekali mati. Setelah kita mengenal manfaat rangkah tubuh, sekarang kita akan mengenal bagian-bagian rangka. Setelah memahami manfaat dari rangka, sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian dari rangka itu sendiri. Rangka tubuh kita terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama rangka kepala, rangka badan, dan yang terakhir rangka anggota gerak. Bagian yang kita tekan dan terasa keras itu namanya rangka kepala. Otak itu sangat penting untuk kita jaga dan juga kenapa dia bentuknya keras? Karena berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini perkenalkan nama Ibu Diana Ramadina. Ibu akan melanjutkan materi yang telah Ibu Guru Deswita tadi sampaikan ya nak. Kita akan masuk ke dalam materi tentang rangka badan. Rangka badan terdiri dari beberapa bagian, yaitu tulang dada, tulang selangkah kanan atas, dan tulang rusuk panggul. Rangka badan berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam perut, seperti halnya hati, paru-paru, jantung, dan organ dalam lainnya. Apakah kalian tahu anggota gerak pada tubuh kita? Jadi, anggota atau rangka anggota gerak pada tubuh kita tuh terbagi menjadi 2 bagian, yaitu rangka tangan dan rangka kaki. Rangka tangan terdiri dari tulang pangkal tangan atau tulang pangkal lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Selanjutnya, pada rangka kaki terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Tahukah kamu, kita bisa bergerak dengan leluasa ini karena berkat bantuan sendi. Apakah sendi itu? Sendi itu adalah tempat pertemuan atau penghubung antara dua tulang yang membentuk rangka. Sendi terbagi menjadi 2, yaitu sendi yang dapat digerakkan dan sendi yang tidak dapat digerakkan.
Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf, dan kepada Tuhan Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sendi. Sendi adalah tempat pertemuan antara dua tulang yang membentuk rangka. Sendi terbagi dua, yaitu ada yang dapat digerakkan dan ada juga yang tidak dapat digerakkan. Mari kita lihat beberapa sendi berikut. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya, lutut dan siku. Yang kedua adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan ke segala arah. Contohnya, sendi punggul yang menghubungkan tulang paha dan tulang gelang panggul. Yang ketiga adalah sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang hanya bergerak ke dua arah, yaitu ke samping dan ke depan. Terdapat pada tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari. Yang keempat adalah sendi geser. Sendi geser adalah persendian yang gerakannya hanya menggeser. Sendi ini terdapat pada kuas tulang belakang. Yang kelima adalah sendi putar. Sendi putar adalah persendian yang tulangnya berfungsi untuk mengitari tulang yang lain, sehingga menimbulkan gerak rotasi. Sendi putar terdapat pada tulang atas dan tulang tengkorak. Jika tubuh kita tidak dapat dirawat dengan baik, ada beberapa kelainan yang akan kita alami. Di antaranya adalah kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang di mana tulang punggung membengkok ke arah belakang. Yang kedua, lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang di mana tulang punggung membelok ke arah depan. Yang ketiga, skoliosis. Skoliosis ialah keadaan di mana tulang punggung membengkok ke kanan atau ke kiri. Kelainan tubuh ini disebabkan oleh beberapa hal. Kurangnya makanan-makanan bergizi, kurangnya berolahraga. Cara-cara membiasakan tulang yang benar antara lain selalu tegap ketika duduk, berdiri, dan berjalan. Juga harus dibiasakan tidur terlentang. Banyak makanan-makanan bergizi dan olahraga secara teratur. Selain itu, jangan mengangkat benda yang lebih berat dari tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ani Anja Pratiwi dengan NIM 202020201132. Di sini saya sebagai penyimpul materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi mengenai kerangka tubuh manusia. Rangka adalah susunan tulang-tulang yang berkesinambungan, tidak dapat dilihat dari luar tubuh karena ditutupi oleh daging atau otot yang berperan dalam melindungi organ dalam tubuh yang lunak. Jumlah tulang pembentuk rangka pada manusia lebih kurang 206 ruas tulang. Rangkaian tulang-tulang inilah yang membuat manusia dapat berdiri tegak. Tulang-tulang merupakan bagian tubuh yang paling keras. Tulang terdiri sel-sel hidup, mineral, dan sejenis protein.
Mineral penyusun tulang adalah kalsium dan fosfat. Kedua mineral ini menyebabkan tulang menjadi keras. Tulang mengandung sejenis protein yang disebut kolagen. Kolagen adalah zat yang menyebabkan tulang mempunyai sifat agak lentur. Tulang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh persendian atau disebut juga dengan artikulasi. Sistem rangka yang terletak dalam tubuh dan dilindungi oleh kulit dan otot disebut endoskeleton. Rangka memiliki peran penting dalam tubuh manusia. Yang fungsi rangka tersebut secara garis besar, rangka berfungsi sebagai menegakkan tubuh. Tapi bukan hanya itu saja, ada banyak fungsi-fungsi rangka dalam tubuh manusia. Fungsi rangka manusia secara umum mempunyai 6 fungsi. Yang pertama, menegakkan tubuh dan memberi bentuk tubuh. Yang kedua, pelindung alat-alat tubuh yang penting dan lunak. Ketiga, tempat melekat otot-otot. Keempat, tempat pembentukan sel-sel darah. Kelima, tempat sumsum kuning. Keenam, sebagai alat penggerak. Macam-macam jenis tulang. Berdasarkan tempatnya, tulang manusia terbagi menjadi 3 golongan, antara lain 1. Tulang tengkorak atau tulang rahang kepala. Tulang tengkorak tersusun atas tulang pipi yang menyatu membentuk suatu rongga. Rongga tengkorak dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tengkorak pelindung otak dan tengkorak pembentuk wajah. Yang kedua, tulang badan. Tulang badan terdiri atas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang bahu. Yang ketiga, tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak terdiri atas 1. Tulang anggota gerak atas, 2. Tulang anggota gerak bawah. Berdasarkan kekerasan tulang terbagi menjadi 2 golongan, yaitu antara lain tulang sejati dan tulang rawan. Tulang manusia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Tulang pipi, tulang pipa, dan tulang pendek. Hubungan antara tulang. Sendi adalah tempat penghubung antara 2 tulang yang menyebabkan tulang dapat digerakkan, dibelokkan, dilipat, dan ditekuk, dan diputar. Berdasarkan sifat-sifat dan fungsinya, sendi terdiri atas 1. Sendi mati, 2. Sendi kaku, 3. Sendi gerak. Berdasarkan alat penggeraknya, sendi ini dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu antara lain 1. Sendi engsel, 2. Sendi pelana, 3. Sendi peluru, 4. Sendi putar. Tanpa adanya sendi, sangat mustahil tulang sebagai struktur jaringan yang keras akan dapat dibelokkan tanpa resiko patah. Namun, perlu kita ketahui, tidak semua sendi memiliki sifat gerak yang sama. Oke, baiklah, itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.